Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 1. Ibu berharap semua anak-anak selalu sehat dan juga semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita mau belajar agama. Kita masih tetap belajar di bab 6, tubuhku milik Tuhan. Jadi, semua bagian tubuh anak-anak, mulai dari kepala sampai kaki, itu semua milik Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan anak-anak, menciptakan manusia. Kita belajar hari ini bab 6 supaya anak-anak tahu bahwa tubuh milik Tuhan. Yang kedua, anak-anak tahu cara menggunakan anggota tubuh untuk kemuliaan Tuhan melalui cerita tokoh Alkitab. Minggu lalu anak-anak sudah belajar menggunakan tangan. Belajar seperti Paulus, Miriam, kaki, belajar dari Petrus. Terima kasih Ibu Lili sudah baca tugas dari anak-anak. Ibu Lili berharap dan berdoa anak-anak melakukan itu. Kita harus tahu ya, mengapa tubuh ini milik Tuhan. Oke, Tuhan itu yang menciptakan kita. Selain itu, ayo kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ingat anak-anak, Tuhan Yesus ada di dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Ibu selalu sebut anak-anak itu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, berarti sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, di hatinya ada Tuhan. Kalau di hati ada Tuhan, berarti anak-anak wajib merawat tubuh. Bukan saja nak, merawat dengan membersihkan, rajin mandi, tetapi menjaga diri dengan tidak suka berbohong, mencuri, membantah orang tua. Kita belajar, nak. Pertama, Maria menggunakan telinga untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Maria di sini saudara dari Lazarus. Jadi, Lazarus, Maria, Marta ini kakak beradik, nak. Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Nah, saat Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Marta itu senang sekali, Maria juga senang. Jadi, Marta itu sibuk sekali menyiapkan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Masak-masak di dapur, kasih makanan yang enak, minuman yang enak. Tetapi, kalau Maria itu duduk di kaki Tuhan Yesus, dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dengar. Dia dengar. Dan biasanya, nak, kalau sudah mendengarkan pasti melakukan. Akhirnya Tuhan Yesus itu menegur Marta. Marta, kok Marta itu sibuk sekali di belakang. Kata Marta, suruh Maria saudaraku bantu Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, lebih baik seperti Maria. Dia duduk mendengarkan dulu apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, sekarang anak-anak bagaimana mendengarkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak ada lagi. Anak-anak tidak bisa melihat langsung Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai dan hadir bersama-sama dengan anak-anak. Nah, untuk mendengarkan Tuhan Yesus, satu, anak-anak baca firman Tuhan. Alkitab, di situ ada perintah Tuhan Yesus. Di situ ada janji Tuhan Yesus untuk anak-anak. Selain itu, anak-anak pergi sekolah minggu. Anak-anak mendengarkan video ibadah yang
Ibu kirimkan setiap hari Sabtu. Di situ anak-anak bisa mendengarkan pesan Tuhan Yesus. Dan yang pastinya melakukan. Menggunakan telinga, mendengarkan ibu guru, pak guru mengajar, waktu menasihati anak-anak, menegur anak-anak, mendengarkan cerita Alkitab, mendengarkan orang tua, mendengarkan nasihat kakek dan nenek, mendengarkan nasihat paman. Kalau anak-anak sakit di rumah sakit, ibu dokter menasihatkan, anak-anak juga mendengarkan. Ada Sakeus, nak, yang kedua. Kalau Sakeus menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Jadi Sakeus ini, nak, kerjanya itu dia memungut pajak. Tapi kadang Sakeus ini suka bohong. Jadi kalau Ibu Lili kasih contoh ya, kalau pajaknya misalnya 10.000, dia bilang 20.000. 10.000-nya dikasih ke pemerintah, 10.000-nya dia simpan untuknya. Jadi Sakeus ini korupsi. Dia tidak jujur mengambil yang bukan miliknya. Nah, Tuhan Yesus ini kan terkenal, nak. Ada di mana-mana, hebat, bisa melakukan mujizat. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, orang-orang semua ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sakeus juga. Tetapi badan Sakeus itu pendek dia. Dia orang dewasa, tapi dia pendek. Akhirnya dia naik pohon. Anak-anak perhatikan. Dia berusaha untuk naik pohon agar bisa melihat Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, Sakeus turun, aku mau pergi ke rumah Sakeus. Jadi Sakeus senang. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus. Sakeus kasih makanan yang enak. Kemudian kata Sakeus, Tuhan Yesus, kalau aku dulunya suka ambil punya orang, sekarang aku mau kembalikan lagi kepada mereka. Dan Tuhan Yesus senang. Kata Tuhan Yesus, hari ini keselamatan ada di rumah Sakeus, untuk Sakeus. Jadi Sakeus itu, nak, dia membuka hati menerima Tuhan Yesus. Jadi tidak saja terima Tuhan Yesus, masuk ke rumahnya, bertamu ke rumahnya, tetapi dia buka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Buktinya apa? Kalau dulu dia suka berbohong, ambil yang bukan miliknya, sekarang dia kembalikan lagi. Jadi anak-anak juga begitu, terima Tuhan Yesus di dalam hati, agar anak-anak itu diberkati, dan anak-anak menjadi milik Tuhan selamanya. Inilah hati yang sudah menerima Tuhan Yesus. Selalu ada sukacita, firman Tuhan selalu diingat. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, Tuhan, mau nggak saya lakukan ini? Kalau tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak dilakukan. Nah, tugas untuk anak-anak ibu hari ini, anak-anak semua buka buku cetak halaman 49. Hari ini kita mau belajar ya, nak, ya, buat keterampilan. Anak-anak baca buku cetak halaman 49 supaya lebih paham lagi tugasnya. Jadi Ibu Lili mau anak-anak membuat kartu dari kertas. Kartu ya, nak, ya, kartu dari kertas. Lebih bagus kertasnya yang tebal. Bisa kertas karton, atau buffalo, atau lainnya yang tebal. Nah, anak-anak terserah mau buat kartunya. Besar kecilnya terserah anak-anak. Di dalam kartu, anak-anak tuliskan doa. Doa ini sebagai janji bahwa tubuh anak-anak adalah milik Tuhan. Contohnya ada 2 Ibu Lili kasih. Di dalam kartu itu ditulis, aku akan belajar keras untuk memuliakan Tuhan.
Atau bisa juga tulis nama anak-anak. Akunya diganti nama anak-anak. Kedua, aku akan menggunakan mulutku untuk berbicara hal-hal yang baik. Nah, anak-anak bisa warnai ya agar terlihat cantik. Kartunya nanti anak-anak bisa gunakan untuk pembatas buku cetak agama. Kalau sekarang sudah bab 6, anak-anak bisa taruh di bab 6. Nanti kalau masuk bab 7, kartunya ditaruh di bab 7. Terima kasih anak-anak Ibu Lili. Gunakan tubuh anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.